Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah inni usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kondisi rohani kita. Allah berikan waktu kepada kita untuk menambah amal-amal ikhlas kita dalam kehidupan ini. Maka selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita dan melambangkan ketaatan kita kepadanya, mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiullah rahmatullahi wa barakatuh. Dengan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan syafaatnya diberikan kepada kita nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum khatib memberikan mauizah khutbah siang ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kita yang berhadir pada Jumat ini. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang terhormat, tema kita pada siang hari ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1433 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berapa lama lagi, menghitung hari, berkisar 7 hari lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi Sya'ban akan meninggalkan kita. Maka seyogianya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang kita munajatkan kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, berkahi kami bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi akan sampai kepada kita. Maka perlu kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan fisik kita, jasmani dan rohani kita. Kita jaga kesehatan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan suci Ramadan ini hadir, maka beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan bagaimana keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Dan ini juga kita rasakan dan juga kita adakan di berbagai masjid-masjid yang ada di tanah air ini. Kita menyambut bulan suci Ramadan, kita mengundang para ustaz, para kiai untuk menimba ilmu pengetahuan, menimba ilmu agama, agar Ramadan nanti kita memiliki ilmu, dan dengan ilmu itulah kita akan beramal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang ke-9 daripada tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, di mana ini dikaitkan, yang bermakna artinya Ramadan ini itu adalah panas atau membakar. Ini adalah sesuai dengan kondisi. Kita bisa rasakan nuansa panas hari ini dan akan berkelanjutan nantinya. Inilah yang dinamakan dengan bulan Ramadan, yaitu panas dan membakar. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah membakar pedangnya untuk mempersiapkan akan bertempur pada bulan Syawal nanti. Dan ini dilakukan, pedangnya dibakar ketika ada serangan nanti, maka di bulan Syawal ini adalah peperangan. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai nama bulan Ramadan itu sendiri ada beberapa nama. Yang pertama adalah Syahrul Quran, bahwa Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan, bahwa kehadiran bulan Ramadan adalah disebut dengan bulan Al-Quran, yaitu Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kemudian adalah Syahrul An-Najah, bahwa Ramadan juga disebut dengan Syahrul An-Najah, pelepasan azab. Maka bulan Ramadan ini diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelepasan azab. Yang selanjutnya adalah Syahrul Tilawah, bahwa Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Tilawah, yaitu bulan di mana kita membaca Al-Quran dan juga memahaminya. Kemudian dalam berbagai nama yang lain juga disebutkan bahwa Ramadan juga disebut dengan Syahrus Siyam, adalah bulan puasa. Inilah sebahagian nama-nama yang ada di bulan suci Ramadan. Maka kehadiran bulan Ramadan itu sungguh sangat mulia, tamu yang agung yang hadir kepada kita, yang akan memberikan keberkahan kepada kita, yang akan mengeluarkan kita dari azab, yang akan menggugurkan dosa kita, yang akan mengangkat derajat kita, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Maka sungguh kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita berucap marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang agung. Kalau kita lihat bagaimana sejarah-sejarah yang ada, kejadian yang ada pada bulan suci Ramadan, ini merupakan gemilang prestasi yang didapatkan oleh kaum muslimin. Sangat banyak prestasi yang didapatkan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bahwasanya kemenangan umat Islam adalah di perang Badar. Ini juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemenangan perang Badar. Yang selanjutnya adalah persiapan strategi perang Uhud. Ini juga terjadi, bagaimana map pengaturan, mapping, penguatan strategi perang Uhud pada waktu itu juga terjadi
pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan kota Mekah, Futhul Makkah. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Ketika itu dikuasai oleh orang musyrik, maka bulan suci Ramadan juga terjadi bagaimana Fathul Makkah ini kembali dikuasai oleh orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Artinya bahwa begitu banyak prestasi gemilang yang dirasakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita baca lagi sejarahnya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain. Beginilah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan jasmani dan rohani kita untuk beramal nantinya pada bulan suci Ramadan. Maka perlu kita persiapkan, yang pertama adalah mempersiapkan segala kondisi jasmani dan rohani kita, mental ataupun fisik kita, untuk menjalankan tugas atau agenda yang besar nantinya di bulan suci Ramadan. Kita jaga dan pelihara kesehatan kita. Kita bersihkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kapan perlu kita solat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminannya kita akan berjumpa Ramadan selanjutnya. Namun Ramadan kali ini kita seriuskan, kita maksimalkan, kita lahirkan amal-amal yang produktif yang merubah pribadi kita menjadi akhlak-akhlak yang mulia dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah menjalin hubungan silaturahmi antara kita dengan saudara-saudara kita. Maka kita jalinlah silaturahmi, kita perkuat hubungan Islamiyah kita, ukhuwah Islamiyah kita, agar terjalinnya kasih sayang di antara kita. Tidak ada permusuhan di antara kita. Antara kita dengan yang lain berada dalam hati yang bersih, berladaran rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersalaman, dengan cara saling memaafkan. Fa'fu wasfahu. Antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan masyarakat, dengan tetangga. Jangan sampai ada keributan di antara kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang menghinggapi hati nurani kita. Adu domba, congkak iri hati dan lain sebagainya. Maka kita bersihkan. Salinglah kita bermaaf-maafan. Karena ini akan memurnikan agenda kita nantinya. Akan lebih mengenakkan kita di dalam beribadah, akan terasa lezatnya jika kita melakukan saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah kebiasaan kita adalah ziarah kubur. Di mana-mana kaum muslimin juga melaksanakan ziarah kubur, hadir ke pusara keluarganya, kepada pusara gurunya atau yang lain, kaum muslimin lainnya, berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mendahului kita diberikan ampunan oleh Allah, mendoakan saudara-saudara kita, guru kita, para kiai, para mufti yang telah mendahului kita, para jamaah kita. Maka ziarah kubur ini sangat penting bagi kita. Di samping kita mengingatkan, itulah rumah terakhir kita nantinya. Maka kehadiran kita di kubur itu akan mengingatkan, suatu saat saya akan seperti ini, suatu saat saya akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dengan kita melaksanakan ziarah kubur ini, bisa jadi akan melahirkan kelembutan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hidup ini adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
khutbah yang pendek ini bisa menjadikan iktibar bagi kita, maka mari kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, dengan hati yang ikhlas, hati yang gembira, dan hati yang disinari dengan keimanan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa nanti menjadi pribadi yang tattaqun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.